Nah sebenarnya mulai kapan gitu loh yang Sabdo Palonege Janji itu, dan kenapa sampai sekarang masih begini? Peristiwa yang Sabdo Palonege Janji ini kalau di dalam catatan sejarah, pada waktu itu Majapahit jelang keruntuhannya. Ya. Ini yang Brawijaya itu lari ke timur bersama yang Sabdo Palono Kengkong. Ya. Dikejar oleh Sunan Kalijogo. Akhirnya ketemu di lereng Gunung Raung, ada sebuah telaga yang airnya jernih, bagaikan taman sari yang begitu indah, bagaikan surga. Karena surga itu bahasa Jawa, surga itu bukan milik orang Arab, surga itu milik orang Jawa. Saya pernah ke sana bersama rombongan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini begitu marak sekali kesenian rakyat, yaitu adanya jaranan atau bandengan. Kalau di Banyumas sana dikenal dengan kesenian ebek. Ya. Kalau Malangan ini ada jaranan, ada bandengan. Ya. Maraknya kesenian rakyat, jaranan ataupun bandengan tadi, ini tentunya menjadi fenomena yang cukup menarik yang kita cermati. Apalagi saat ini hampir semua desa ya, yang dulunya itu tidak memiliki kelompok kesenian rakyat jaranan, saat ini bisa-bisa satu desa ini ada 5 kelompok jaranan atau bandengan, bahkan ada yang 10 kelompok. Itu di desa-desa, bahkan di tempat tinggal kita ya, di Sanggar Budaya Raket Prasojo ini termasuk perkotaan, Kota Malang. Ini kemarin saya dapat info di daerah Kelurahan Bumiayu ini, Kota Malang ini ada 10 kelompok jaranan. Mereka begitu marak, ya, mereka mereka bermain. Nah, fenomena ini akan kita coba cermati. Ada apakah ini? Dengan maraknya kesenian jaranan, bandengan. Dan ini tentunya ada fenomena lain ketika kita mencoba kira-kira mulai tahun 2010. Saya mendapatkan perintah alam untuk keliling Nusantara, nggak cuma di Jawa, bahkan pergerakan kita sampai ke daerah Thailand, Kamboja, Filipina, Malaysia, karena memang Nusantara ini tidak cuma Indonesia. Nah, ketika kita melakukan ritual kebangkitan Nusantara, salah satunya kita melantunkan mantra, kita melantunkan tembang, kita melantunkan kidung Sabdo Palon Nagih Janji. Di dalam bait kidung mantra Sabdo Palon Nagih Janji ada tertera suatu kalimat. Yen wus 500 tahun bakal sun suwun Bali Nuswantara nireki. Tan ana kang bisa hanyelaki, sok sapa wae kang ngemohi.
bakal sun kerik nih awak putu mami tundan dedemit manjing marang kesenian rakyate. Nah, ketika tadi kesenian rakyat jaranan bandengan ini akhirnya terjadi suatu fenomena trans atau kerawuan atau kesurupan. Bahkan akhir-akhir ini saya mendengar istilah mereka kalau sudah bermain itu apa istilahnya berot. Ini kalau di Malang ini berot, nggak tahu kalau di tempat lain ini. Nah, ini akan kita bahas. Maraknya kesenian rakyat jaranan dan bandengan. Apakah ini indikator Sabdo Palon nagih janji? Sampai-sampai kemarin ini kita rutin setiap malam minggu ini kita rekaman. Mas Hadi ini yang karena beliaunya adalah anggota Bawaslu, ini harus mencermati. Seringkali ada beberapa kesan rakyat itu kan juga dipakai untuk sarana kampanye oleh parpol maupun oleh caleg, sehingga waktu itu ada jaranan sampai Mas Hadi pun tidak bisa ke sini karena harus sebagai Bawaslu harus mengawasi juga tentang fenomena ini juga. Nah, ini akan kita bahas saat ini dengan tema maraknya kesenian rakyat jaranan dan bandengan. Apakah ini indikator Eyang Sabdo Palon nagih janji? Nah, ini mulai dari yang kanan dulu biar yang muda-muda dulu. Silakan disampaikan Mas Anton. Rahayu, Rahayu Mas Anton. Mengenai permainan bandengan sama jaranan. Apakah ada makna filosofinya? Itu mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Anton. Terus Mas Hendri. Rahayu. Rahayu. Fenomena bandengan ini memang sangat marak sekali nih Pak. Nah, ini berpengaruh pada generasi kita, para pemuda. Nah, di sisi lain saya gembira kesenian kita bangkit. Tapi di sisi lain saya mencermati ketika anak atau pemuda ini ikut kesenian ini pasti bermasalah terutama di sekolahnya. Nah, itu karena apa? Terima kasih Mas Hendri. Ini Pak Guru ini sehingga yang disoroti dari sisi seorang pendidik, seorang guru. Silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Yang ingin saya tanyakan, kan Sabdo Palon nagih janjinya 500 tahun. Nah, itu diawali tahun berapa? Kan seingat saya itu mbah-mbah saya dulu itu sudah pernah cerita, Sabdo Palon katanya nagih janji. Nah, itu kan mbah-mbah saya lah. Sampai sekarang kok masih nagih janji terus, kapan ditepatinya gitu. Terima kasih Mas Hadi. Nah, ini geser anggota kita yang jauh sehingga kesininya jarang-jarang. Ini Mas Budi Santoso sama Mbah Bandi dari Blitar. Ini kondo takon sehingga tidak harus bertanya. Ini ada apalagi Mbah Bandi sesepuh nanti tidak harus tanya. Tidak harus takon, ning kondo oleh. Nah, monggo Mas Budi Santoso. Rahayu Romo. Rahayu Mas Budi. Niki dari tema yang Romo sampaikan tadi, ini saya jadi teringat cerita bapak saya. Dulu sebelum terjadinya peristiwa 65, itu juga ada maraknya kesenian, kalau tidak salah lagu genjer-genjer. Dan cerita bapak saya juga, di lagu genjer-genjer itu ada tarian-tarian yang ternyata diketahui setelah kejadian, tarian itu mirip sekali apa yang dilakukan kejadian 65 itu. Jadi seperti sebuah drama atau apa ya istilahnya koreo. Nah, koreonya itu mirip sekali dengan kejadian-kejadian di 65 itu.
Nah, mungkin kaitan dengan bandengan atau jaranan ini, mungkin apakah nanti dari kajian Romo bisa mengarah seperti itu juga? Ada kejadian tertentu kaitan dengan jaranan atau bandengan ini. Mungkin mengatakan Romo, terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Monggo Mbah Bandi. Mboten kedah takon Mbah, tidak harus tanya. Kondo. Rahayu. Rahayu. Nuwun sewu. Ini damel basa Jawa mapan. Mboten saged basa Indonesia. Rikala wontenipun jaranan. Wekdal sak mangke menika mboten murni jaranan. Amargi sampun kecampuran campur sari. Atus jaman kala rumiyin alitan kula dereng wonten jaranan ingkang mawi sinden. Lah jaman sakmenika kok sampun wonten sinden, lah menika badhe kedadosan menapa, lelampahan menapa ingkang badhe sinandang dening kawula dasih. Nuwun rahayu. Rahayu Mbah Bandi. Nah, para pemirsa, ini kita mulai dari Mas Anton. Bagaimana tentang filosofi bandengan atau jaranan. Nah, ketika kita bicara kesenian rakyat, ini yang perlu kita cermati ya. Semua kesenian rakyat ini kan cenderung bersifat egaliter. Ya, dalam bahasa lainnya kan merakyat. Nah, ketika jaranan ini kan kalau kita lihat ya, atau bandengan, ini alat musiknya sederhana. Terus pakaian-pakaiannya juga sederhana. Pakaian penarinya sederhana, alat musiknya sederhana, tarian-tariannya juga sederhana. Bila dibandingkan dengan kesenian lain seperti contoh wayang orang ataupun ketoprak, ya, ini lebih cenderung alat musiknya lebih lengkap. Ya. Terus tariannya juga ini kita bicara wayang orang dan ketoprak yang pakem loh ya, bukan ketoprak humor loh ya. Apalagi kalau pejabat jadi main ketoprak itu malah tanpa tarian malah. Ya. Ini lebih cenderung tariannya lebih rumit, lebih tertata. Sastranya juga tertata. Tetapi kalau jaranan cenderung pemainnya ini kan tidak menggunakan sastra, dia hanya menari dengan alat musik yang sederhana. Ya. Ini filosofinya bagaimana? Filosofinya adalah sesuatu kesenian yang untuk rakyat dengan suatu kesederhanaan tapi mampu memberikan sebuah hiburan. Sehingga ketika terjadi jaranan atau bandengan, ini yang kalau saya cermati ini penggerak ekonomi rakyat. Beberapa waktu yang lalu kan termasuk di daerah sekitar saya ini ada jaranan bandengan. Orang nonton ini tidak perlu dikarciskan. Nonton bandengan jaranan itu tidak perlu membayar karcis. Tapi bagaimana kok ini bisa dikatakan penggerak ekonomi kerakyatan? Berbeda dengan wayang orang, ketoprak itu kan cenderung di suatu gedung yang bisa dikarciskan. Sehingga orang bayar wayang orang atau ketoprak ini ibaratnya harus orang yang berduit. Kalau nggak berduit nggak bisa masuk, karena pasti di suatu lokasi di gedung ya, masuk harus bayar karcis. Tapi bagaimana kok jaranan atau bandengan adalah penggerak ekonomi kerakyatan? Masuk tidak perlu bayar karcis, tetapi begitu banyak orang yang suka karena begitu hiburan yang murah meriah tanpa harus punya banyak duit bisa. Ketika banyak orang berdatangan, otomatis apa? Para pedagang-pedagang kecil ini laku. Kemarin itu jaranannya itu kurang lebih di sebelah barat sana. Kalau dari rumah saya perkiraan ya ada 500 meter. Tapi yang jualan ini, yang jualan
mulai dari makanan, mainan anak-anak itu sampai ke sini. Ini kan penggerak ekonomi kerakyatan. Setelah itu tukang parkir. Parkirnya itu sangat banyak, ratusan sepeda motor. Barangkali bisa masuk ratusan ya, tidak tahu sampai 1000 atau tidak. Sehingga ketika bicara filosofi jaranan atau bandengan adalah sebuah kesan rakyat yang egaliter, yang sangat benar-benar merakyat, yang murah meriah, tanpa harus sesuatu yang mahal, alat musiknya sederhana, nggak terlalu banyak. Kalau umpamanya kayak wayang kulit, wayang orang, ini kan cenderung alat musiknya harus lengkap dan alat musiknya harus bagus. Ya. Kalau jaranan kan tidak. Benar-benar sebuah hiburan, sekaligus bandengan ini adalah merupakan simbol-simbol jati diri kita. Bangsa ini digambarkan binatang banteng yang gagah berani. Cuman yang kita prihatin saat ini kan banteng tadi saat ini kan seolah-olah seperti kerbau. Banteng itu tidak ada banteng yang dicocok hidungnya. Banteng itu dengan sebuah kemerdekaannya, dengan sifat-sifat kesatrianya. Tetapi akhir-akhir ini bangsa kita tidak lagi seperti banteng. Ini mohon maaf saya bicara banteng bukan bicara partai politik ya. Ini adalah jati diri kita. Banteng adalah binatang dengan segala sifat-sifat kesatrianya dan ini adalah merupakan identik jati diri bangsa ini. Tapi akhir-akhir ini banteng ini menjadi kerbau yang dicocok hidungnya. Yang pakai keluhnya itu seutas tali kecil, yang megang anak kecil. Ini banteng kita saat ini telah menjadi kerbau. Dikeluh dengan dengan tali kecil yang istilahnya bernuansa sebuah keyakinan. Yang pegang anak kecil. Kenapa? Karena yang membawa keyakinan tadi rata-rata adalah keyakinan Dayoh, yang mana ketika kita bicara peradaban, keyakinan dari luar tadi, peradabannya jauh di bawah kita. Inilah filosofi dari kesenian bandengan tadi. Ya mudah-mudahan dengan munculnya maraknya bandengan ini, bangsa ini akan kembali jati dirinya. Kita ini loh banteng, bukan kerbau. Apalagi kerbau yang dicocok hidungnya, yang dikeluh gitu loh. Yang dikeluh dengan seutas tali kecil, yang megang anak kecil. Padahal banteng ini besar sekali. Barangkali besarnya banteng ini kalau dibandingkan tubuh si anak kecil tadi bisa 20 kali lipat dari besarnya anak kecil. Tapi kenapa kita begitu menjadi kerbau dungu yang dikendalikan dengan tali keluh yang kecil yang dipegang oleh anak kecil? Kita tidak berani berontak dengan segala kemerdekaan jiwa raga kita. Kita selalu ditakut-takuti oleh ancaman-ancaman yang bersifat fatamorgana dari seutas tali tadi. Sehingga ketika bicara filosofi, ya, ini memang sudah saatnya. Apalagi tadi sudah saya sampaikan di dalam mantra Kidung Sabdo Palonage Jandi dikatakan di situ sakwuse 500 tahun bakal sun suwun nireki Nusantara nireki. Setelah di dalam kita bangsa ini dijajah, diperbudak oleh bangsa lain, setelah 500 tahun akan diminta kembali. Ora ana kang bisa hangemoi, tidak akan ada yang bisa mengelak dari perjalanan alam ini. 500 tahun akan diminta kembali. Tidak akan ada yang bisa mengelak, hangemoi.
sapa wae kang ngemohi bakal digulung. Sun kerikne awak putu mami tundan dedemit. Jadi kita harus sadar ya, kita harus mulai memahami. Saat ini kita ini perang sebenarnya. Perang apa? Perang keyakinan. Karena keyakinan ajaran leluhur kita yang selama ini kita ini hanya diam, yang penting diri kita melakukan ya secara pribadi, secara personal. Walaupun kadang-kala kita dipaksa oleh negara, kita harus berbaju milik orang lain, kita harus berbaju miliknya Dayo. Yang penting kita menjalani. Ini ajaran leluhur kita. Tapi kalau saya lihat akhir-akhir ini saya lihat anak bangsa putra-putra Pertiwi ini sudah mulai kembali kepada Ibu Pertiwi. Tidak lagi mau terus-menerus patuh terhadap Ibu Tiri yang dari Dayo sana, Ibu Tiri dari Arab sana. Banyak anak-anak Ibu Pertiwi yang sudah mulai kembali ke Ibu Pertiwi. Tidak mau lagi patuh terhadap Ibu Tirinya. Ini ada sebuah pertarungan konflik secara fisik, mau yang secara skala maupun secara niskala. Ketika dayoh-dayoh tadi dari Arab ke sini, ini juga membawa makhluk-makhluk gaib dari Arab ke sini. Yang namanya apa? Jin dan setan. Di tanah Jawa, di Nusantara ini tidak ada jin dan setan. Karena jin dan setan itu dari Arab. Ini jin dan setan ini makhluk gaib dari Arab. Di Nusantara nggak ada makhluk gaib yang namanya jin dan setan. Ketika perjanjian 500 tahun itu sudah tiba saatnya, ya tentunya ini akan kembali, dayoh-dayoh tadi akan kembali ke asalnya. Sehingga beberapa waktu yang lalu, ya, saya dikirimi foto oleh teman. Foto ini sesuatu yang tidak sengaja. Teman tadi memfoto orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri, yang katanya menjalankan ajaran keyakinannya. Ketika difoto, ini ada makhluk aneh di dalam, makhluk aneh yang nempel orang-orang yang mau berangkat tadi. Nah, jadi orang-orang yang berangkat ke luar negeri tadi dengan alasan karena mengikuti ajaran keyakinan tadi ini untuk sarana makhluk-makhluk gaib yang namanya jin dan setan itu kembali pulang ke asalnya. Yang tidak mau pulang akan berbenturan dengan tundan dedemit. Sehingga di dalam mantra Kidung Sabda Palono Gajadi dikatakan di situ tertulis sun kerikni awak putu mami tundan dedemit. Jadi akhirnya terjadi pertarungan secara niskala antara jin dan setan dengan tundan dedemit. Tundan dedemit, tundan itu kalau tundan itu berjuta-juta, saking banyaknya sehingga dikatakan tundan. Manjing ke kesenian rakyat tadi, sehingga dengan maraknya kesenian-kesenian rakyat, entah itu jaranan, bandengan, ebek, atau kesenian-kesenian lain yang terkait dengan sesuatu yang kesurupan, trans, ya, ini digunakan menjadi sarana kembalinya tundan dedemit. Adanya pertarungan dengan jin dan setan. Ini pertarungan niskala. Selain juga ada pertarungan skala.
Tetapi memang tidak ada pertarungan fisik. Kenapa? Karena pertarungan itu ada pada diri kita sendiri gitu loh. Antara diri kita ingin ngugemi ajaran leluhur dengan kita ini terpengaruh keyakinan ajaran Dayo. Ini filosofi yang ada pada kesenian rakyat, jaranan, bandengan, ebek, dan lain-lain. Ada pertarungan skala dan niskala. Di situ sebuah penggambaran juga filosofinya bagaimana bangsa ini yang seharusnya banteng dengan segala kegagahannya, gagah, perkasa, jiwa-jiwa kesatria. Tapi banteng-banteng tadi sekarang sudah menjadi semacam kerbu yang dicocok hidungnya. Bangsa ini kehilangan jati dirinya yang seharusnya menjadi seekor banteng yang gagah berani. Ini dari Mas Anton, mudah-mudahan ini mampu menggugah kita semua. Dari Mas Hendrik ini seorang pengajar, seorang guru. Ya. Dalam satu sisi senang dengan maraknya jaranan, bandengan ini, kesenian kita kembali marak. Kesenian rakyat kembali muncul, dilestarikan. Sehingga kita sangat berharap. Tadi di depan saya katakan selama ini banyak orang yang hanya sekedar penggiat. Ya yang penting saya menjalani. Saat ini dengan munculnya kesadaran, orang-orang tidak hanya sekedar mau menjalani, tapi juga mencoba menjadi pejuang. Bagaimana budaya leluhur kita kembali marak, kembali hidup. Dan tentunya akhirnya sampailah sebuah titik takdir. Wis titi wancine enggal cetakno, dayoh kudu mule, utang kudu nyaur, nyilih kudu mbaleke hanandur hangunduh. Mantra ini kita dapatkan ketika kita melakukan ritual kebangkitan Nusantara di Candi Cetho, lereng Gunung Lawu. Tapi dalam satu sisi tadi Mas Hendrik mengatakan juga prihatin. Karena anak-anak kita, ya, para remaja, yang ikut kesenian jarangan dan bandengan. Apalagi saat ini saya lihat kesenian jaranan dan bandengan itu ada yang tidak pakai alat musik sekarang. Tapi musiknya ini pakai tape, pakai sound. Jadi lebih murah lagi. Kalau dulu kan saya pakai gamelan walaupun nggak lengkap. Ya. Seperti ini tadi kita habis dari nyelawat salah satu anggota kita yang beberapa waktu lalu juga sempat ikut rekaman, ada videonya di daerah Tajinan. Kita pulang tadi sempat kaget karena ada di perjalanan ini ada di situ ada tempat ibadah dari agama tertentu, agama Dayo. Tapi di situ juga ada mobil dengan peralatan sound yang membunyikan ini musik-musik jaranan. Ini kan sesuatu yang memang seperti yang kita bahas kemarin. Saat ini rumah ibadah marak. Barangkali hanya jarak 100 meter sudah ada rumah ibadah. Mereka membangun rumah ibadah ya, kadang-kala bukan duitnya sendiri. Mereka minta-minta, entah itu minta ke masyarakat, ke rakyat, minta orang-orang di jalanan. Jalan raya itu bukan haknya orang minta-minta duit untuk bangun rumah ibadah, tapi mereka gunakan. Sehingga sekarang ini rumah ibadah marak. Kadang-kadang jarak 100 meter ada rumah ibadah. Sehingga kadang-kadang kita mau ada kegiatan apapun, kita harus berhenti dulu karena terganggu suara mereka. Ya. Tapi kalau kita menegur, kita yang jadi korban malahan. Sehingga kita biarkan aja.
Walaupun kalau nek sing waras ngalah, donya iki dikebaki wong edan kabeh gitu loh. Tapi bagaimana juga saat ini sedang terjadi itu gitu. Dalam satu sisi prihatin ya, karena anak-anak tadi ketika ikut jaranan bandengan ya, ini pasti bermasalah di sekolah. Dan ini berkali-kali saya sampaikan bahwasanya kesenian rakyat jaranan bandengan itu adalah ilmu trans. Orang beragama apapun kalau tidak bisa trans itu sebenarnya rugi malahan. Karena dia hanya berkutat di sesuatu ragawi saja. Apapun keyakinan kita seharusnya bisa trans. Bagaimana kita trans, sukmo sejati kita atau sang daya hidup kita harus mampu berkomunikasi dengan sang maha hidup. Tetapi ya, kita sayangkan banyak anak-anak muda, anak-anak remaja, ya, anak-anak kecil tadi ketika dia senang pada jaranan karena sedang marak. Ini ketua kelompoknya ini lupa untuk memberikan dasar pada anak-anak tadi. Seharusnya anak-anak tadi sebelum berlatih jaranan, ini mereka diajari namanya semedi Jawa. Supaya dia mampu mengontrol dirinya, dia tetap menjadi tuan rumah bagi raganya. Karena ketika jaranan tadi, ketika bandengan tadi akan ketika trans itu kan ada trans in, ada trans out, keluar. Nah, jaranan itu cenderung trans in karena entitas lain masuk. Kalau si anak-anak tadi tidak dilatih dengan ilmu semedi, akhirnya kan jiwanya lemah. Ketika dia bermain jaranan, entitas lain masuk. Sehingga akhirnya apa? Jiwa sang anak tadi menjadi lemah. Kalau jiwanya lemah, otomatis raganya sering kemasukan entitas lain. Kalau kemasukan entitas lain, apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa fokus. Sekolah pun nggak fokus, pandangannya kosong, ya, mudah dikendalikan oleh entitas lain. Bekerja pun juga tidak fokus. Sehingga kemarin malam ya, beberapa waktu yang lalu kita kedatangan tamu. Ini beliaunya ini malah guru di guru di sebuah sekolah berbackground agama. Ini datang ke sini tuh pandangannya kosong karena dia terbiasa trans gitu. Dan dia nampaknya belum dibekali ilmu semedi yang cukup sehingga dia pandangannya kosong, jiwanya lemah, kadang-kala mudah kemasukan entitas lain sehingga kesini pun juga membawa gelombang energi yang kurang bagus waktu itu. Saya sangat berharap karena beliau itu bilang ke kita ingin gabung, kita terima, kita sangat berharap beliaunya dia akan intent ke sini untuk belajar bersama dengan kita. Supaya apa? Pengendalian dirinya lebih kuat sehingga tidak kosong dan tidak mudah kemasukan entitas lain tanpa kendali. Tapi sayangnya beliaunya udah dua kali janji ke kita meleset terus. Dan itu bukan ciri khas orang Jawa itu. Karena orang Jawa itu kan sabdo Brahmanareja tan kono wala-wali gitu. Nek ngomong ayo A, ngomong B. Jadi orang Jawa itu tidak ada istilah kalau Tuhan mengizinkan, enggak ada. Walaupun secara esensi tentunya harus seizin penguasa alam, tapi tidak akan keluar di mulut kita. Kalau Tuhan mengizinkan nanti saya ke rumahnya Mas Hendri gitu. Terus akhirnya karena sesuatu hal nggak datang, Mas Hendri protes ke saya, lupa terima katanya mau ke rumah saya. Loh saya bilang kan kalau Tuhan mengizinkan. Akhirnya Tuhan jadi kambing hitam. Ini banyak yang terjadi pada orang-orang yang so agamis. Selalu saja Tuhan menjadi kambing hitam. Dari kenakalan dia sendiri tidak mampu membagi waktu.
Sehingga kalau Mas Hendrik selaku guru, selaku pengajar di sekolahan, bahkan 2 sekolahan, kalau punya murid yang seneng kejaran atau bandengan, coba ajak ngobrol baik-baik ketuanya. Diberitahukan secara baik-baik supaya tidak tersinggung. Supaya anak-anak tadi ini juga dibekali tentang ilmu dasar semedi, pengendalian diri, pengendalian jiwa, supaya dia tetap mampu menjadi tuan rumah bagi raganya sendiri, tidak kosong. Karena kalau itu yang terjadi, dia mudah kemasukan entitas lain, ya. Pandangannya kosong, dia sekolah pun menjadi bodoh, bekerja pun tidak fokus. Sehingga rata-rata orang yang suka seperti ini, mohon maaf, rata-rata pekerjaannya pekerjaan kasar. Karena dia tidak terbiasa dengan berpikir yang cerdas. Tapi kalau Mas Hendriknya nanti salah ngomong ya jadi konflik. Jadi ngomongnya harus benar-benar dengan kekeluargaan. Ke Mas Hadi, tentang cerita Sabdo Palawanaga Janji itu istilahnya sudah viral, kalau istilah sekarang itu viral. Nah, sebenarnya mulai kapan gitu loh yang Sabdo Palawanaga Janji itu, dan kenapa sampai sekarang masih begini? Peristiwa yang Sabdo Palawanaga Janji ini kalau di dalam catatan sejarah, pada waktu itu Majapahit jelang keruntuhannya. Ya. Ini yang Brawijaya itu lari ke timur bersama Eyang Sabdo Palawanaga Genggong. Ya. Dikejar oleh Sunan Kalijogo. Akhirnya ketemu di lereng Gunung Raung, ada sebuah telaga yang airnya jernih, bagaikan taman sari yang begitu indah, bagaikan surga. Karena surga itu bahasa Jawa, surga itu bukan milik orang Arab, surga itu milik orang Jawa. Saya pernah ke sana bersama rombongan. Waktu itu saya diantar oleh salah satu sopirnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi ke petilasan tersebut. Di situ ada pembicaraan bahasanya yang Brawijaya harus kembali ke barat. Di daerahnya yang Sunan Kalijogo. Sementara yang Sabdo Palawanaga tidak mau. Akhirnya terjadi pisah di situ dan yang Sabdo Palawanaga Genggong itu ke Alas Purwo. Peristiwa itu kurang lebih tahun 1000. Ada yang mengatakan tahun 1478 dengan istilah Serno Ilang Kertani Bumi. Tapi ada juga yang mengatakan itu tahun 1520. Akhirnya disitulah yang Sabdo Palawanaga terucap mantranya tadi. Kalau nanti setelah 500 tahun akan saya minta kembali Nusantara ini. Sehingga kalau kita cermati dari gerakan-gerakan kita, tahun 2008 saya mendapatkan petunjuk, kadang-kadang lewat mimpi, kadang-kadang lewat lewat bisikan, supaya kita melaksanakan ritual Kidung Sabdo Palawanaga Janji keliling Nusantara untuk membuka energi alam Nusantara. Tidak saya jalani, kita jalani itu baru tahun 2010, karena pada waktu itu alam berkehendak, saya ketemu dengan pangeran dari Kedatuan Pejanggik. Akhirnya kita mulai di situ karena kita harus memulainya di Lombok. Nah, setelah tahun 2010 itu kalau kita lihat indikator alam itu mulai muncul, benar-benar yang Sabdo Palawanaga Janji. Tetapi ini kan proses alam, bukan dalam artian mohon maaf saya pergi ke Mas Hadi, Mas utangi sampean kudu disaur,
Oh nggih Pak, niki hartane kula sahur utangi, kan tidak seperti itu. Ini adalah perjalanan proses alam, perjalanan proses bangsa. Dan saat ini mulai muncul termasuk adanya indikator apa? Maraknya kesenian. Rakyat, jaranan dan bandengan adalah salah satu indikator yang Sabda Palona Ki janji. Sawise 500 tahun bakal sun suwun nireki nusuhan toroni. Sun kerik ni awak putu mami tundan dedemit. Manjing ing kesenian rakyate. Dan ini adalah pertarungan skala dan niskala. Bagaimana tundan dedemit ini bermusuhan dengan jin dan setan. Kita sendiri waktu mau menjalani itu, ya, karena mohon maaf, Rakyat Prasaja ini kan lembaga pengkajian. Kita bukan paguyuban yang cenderung bicara dogmatis, halusinasi, delusi, bukan itu. Sehingga ketika kita mendapatkan perintah itu tidak langsung serta-merta kita jalani. Kenapa? Loh, Nusantara kan nggak cuma Indonesia. Mau ke sana tuh butuh biaya besar. Nah, karena kita terbiasa dengan sesuatu yang real, ya, yang logis, ya. Ketika kita mendapatkan perintah itu pun kita juga kita lakukan cross check. Sehingga tahun 2010 itulah kita mendapatkan ilmu namanya ilmu ono pakon ono pakan. Diwejang oleh sesepuh Semeru. Ono pakon ono pakan. Yen pancen ini pakone jagat, yen iki pancen pakone leluhur, mesti jagat menehi pakan. Yang ono pakon, ada perintah. Mesti ono pakon, mesti ono pakan. Pakan itu apa? Biaya. Karena setiap manusia memiliki mulut dan perut. Dan kita pun juga punya di bawah perut. Berarti apa? Kita punya pasangan hidup, kita punya keturunan. Karena selama ini banyak sekali para penggiat-penggiat budaya Jawa. Ini tidak ada keseimbangan antara gelem ngrasake donya ning ora gelem mikir donya. Dia mau merasakan dunia, dia ingin naik mobil bagus, dia ingin merasakan nikmatnya berhubungan seks dengan pasangannya, tapi dia tidak mau memikirkan dunia. Bingung dengan ritual kesana kemari, tapi anak istrinya nggak dikasih belanja. Sehingga banyak anak-anaknya kadang-kadang mohon maaf sekolah merotol. Ini bukan perjuangan yang bagus kalau dengan cara seperti ini. Sehingga pada waktu itu ketika kita terima, iki ono pakon. Contoh saya harus ke Lombok, saya harus ke Kalimantan, saya harus ke rombongan kita waktu itu harus ke Malaysia, ke Filipina. Uang dari mana? Sementara gerakan ini adalah gerakan semesta. Ono pakon, ono pakan. Sehingga bagi orang yang bahkan mengikuti kita, yang nalari orang gaduk, ini akhirnya malah dia berpikir negatif. Wah, iki Pak Sutrimo iki mesti ana sing mbayari katanya. Saya kemarin barusan dengar cerita ini dari salah satu anggota kita, sesepuh kita, ya, Mbah Gino. Katanya, saya itu Pak Trimo, saya lama nggak mau cerita karena ini rasanya nggak etis ini. Tapi kok dirasa-rasanya kok nggak penak ketika kita pergi ke Lombok, ke Sumbawa. Ya. Ini ada beberapa orang yang ikut ke kita. Ketika dia ikut, semua kebutuhan kita yang jamin. Loh, dia malah berpikir, wah ini Pak Trimono sing bayar itu. Nek perlu ada kudu njaluk bayaran. Tapi dia tidak berpikir sing bayar Pak Sutrimo ki sapa gitu. Dan ini tujuannya apa? Loh, tujuannya kan untuk Nusantara. Yang memang yang membayar siapa? Akhirnya kan muncul sesuatu pemikiran negatif. Wah ini bahkan akhirnya saya sempat difitnah saya itu korupsi gitu. Padahal jadi anggota Rakyat Prasaja itu nggak pernah bayar iuran. Ya. Kalau kita difitnah korupsi itu uangnya siapa yang kita korupsi? Ono pakon, ono pakan. Kita cek. Saya dapat perintah harus ke sana. Ya, saya ngeceknya gini, kalau memang ini perintahnya alam, pasti alam akan memberikan kecukupan kebutuhan saya.
Ya kebutuhan saya pribadi, kebutuhan saya dalam perjalanan, juga kebutuhan anak istri saya. Anak saya tidak boleh, mohon maaf, hanya lulusan SD terus merotol. Anak saya harus sarjana semua gitu. Karena ini, kenapa? Karena ajaran Jawa itu konsepnya adalah tinominalaran kasunyatan. Lho nek anake wong Jawa kok bodoh, ya itu butuh anake wong Jawa. Cuman anake wong suku Jawa. Sehingga Mas Hadi itu anaknya harus terus sekolah. Harus cerdas. Ini indikator alam, indikator sabda Polo Negi Janji. Sampai kapan? Sampai nanti tiba waktunya. Bangsa ini merdeka jiwa raga. Ora ana daya sing mbageke sing di omah ngendikane Mbah Banti. Ora ana daya sing kurang ajar. Daya kok mbageke sing di omah. Ini yang terus kita perjuangkan. Termasuk apa yang kita lakukan di Rakyat Prasaja ini adalah perjuangan. Bukan sekedar kita hanya pelestarian. Kita terus mengkaji untuk perjuangan. Sehingga lembaga kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan. Pengembangan adalah sebuah bentuk perjuangan. Sehingga indikatornya sudah mulai nampak Mas Hadi, dan ini saya lihat terus menerus kalau kita cermati semakin kelihatan. Bahkan saat ini orang-orang yang tercerahkan itu semakin banyak, dan banyak anak-anak muda. Anak-anak muda seperti Mas Hendrik itu semakin banyak itu, yang semakin tercerahkan dari mabuk-mabuk dogma dayoh itu. Terus ke Mas Budi Santoso tadi, jelang 65 ini memang ada sebuah kesan rakyat, namanya waktu itu tembang genjer-genjer. Genjer-genjer ini sebenarnya adalah sebuah tembang rakyat juga, ya. Dan yang menciptakan tembang genjer-genjer ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan PKI sebenarnya. Cuman sayangnya karena perpolitikan di negara kita akhirnya jadi korban. Yang menciptakan tembang genjer-genjer dianggap PKI. Hanya karena tembang genjer-genjer ini dipakai ketika mohon maaf, PKI ini kan gerakannya kan ke rakyat waktu itu. Ya, kita belum lahir waktu itu, tapi kalau kita baca sejarah, PKI ini kan gerakannya ke rakyat, bahkan terkenal dengan angkatan kelima, yaitu para buruh tani. Sehingga PKI ini simbolnya kan palu sama arit, ya, gerakannya ke rakyat. Sehingga tembang genjer-genjer ini dipakai mereka ketika mereka melakukan hiburan, ya, kesenian, karena pada waktu itu kan belum ada gadget, belum ada HP Android. Ya, ini akhirnya istilahnya dianggapnya PKI. Dan karena sebuah politik juga akhirnya bangsa ini dibodohi, seolah-olah PKI ini adalah ateis. Padahal ateis dan PKI itu berbeda. Komunis dan ateis itu berbeda. PKI itu kan komunis. Komunis itu dari kata komuni. Komuni itu artinya kelompok. Konsepnya komunis adalah apa? Bekerja bareng, dinikmati bareng. Itu komunis. Dan komunis adalah konsep ekonomi, bukan konsep teis. Tapi karena permasalahan politik, ya, ada yang mencoba membodohi bangsa ini. Dan anehnya kok bangsa ini mau dibodohi gitu loh. Kok kenapa bangsa ini mau jadi bodoh gitu? Oh, PKI itu ateis, ini musuhnya agama, kata loh. Padahal PKI atau komunis ini adalah konsep ekonomi, bukan konsep teis. Ya. Bahkan PKI itu lahir dari Syarikat Islam. Ini kita baca sejarah, bangsa ini harus cerdas. PKI ini lahir dari SI, Syarikat Islam Cokro Aminoto. Bahkan tokoh-tokoh PKI itu banyak orang-orang Islam hebat.
termasuk Haji Misbah yang ada di Solo. Di NID itu malah orang keturunan Arab. Semaun itu tokoh Islam. Ya. Safruddin Prawira Negara yang PKI Muso Safruddin Madiun. Karena PKI ini lahir dari syarikat Islam. Loh kok bisa dibenturkan katanya PKI itu ateis, musuhnya orang beragama ya. Ini kan pembodohan-pembodohan yang seharusnya kita mau berpikir cerdas gitu. Nah, ketika tembang genjer-genjer tadi, yang namanya kesenian, ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan politik juga. Saat ini hampir semua partai politik punya mars. Yang menciptakan kan seorang seniman atas pesanan pimpinan partai politik. Kamu harus tolong buatkan mars. Lagu lagu kebesaran dari partai politik tadi. Nah, seorang pelaku seni ini biasanya kan opo jari sing nanggap gitu. Opo jari sing jaluk gitu. Nah, ini kalau kita bicara tadi genjer-genjer tadi. Nah, ketika kita bicara tentang jaranan bandengan, ini adalah sebuah kesenian rakyat yang nampaknya terkait dengan fenomena alam. Maraknya bandengan ini. Bahkan kalau saya lihat ini kan bandengan jaranan ini kan seperti menghipnotis banyak orang. Sehingga tadi di rumah ibadah, di rumah ibadah di situ ada mobil dengan peralatan sound ya, itu dengan musik jaranan. Menghipnotis banyak orang. Bahkan saya lihat banyak beberapa kelompok-kelompok awalnya itu berbendera agamis ini punya jaranan, punya bandengan. Ini menghipnotis banyak orang. Dan disitulah akan terjadi, tadi saya katakan, konflik, peperangan antara niskala. Dan mereka nggak sadar kok, bahkan kelompok-kelompok agamis itu saya lihat, wah ini bahkan ada yang punya sekolah agamis ya. Wah dia punya kelompok jaranan bandengan. Ini kehendak alam, ini fenomena alam. Yang tentunya ya mereka terhipnotis. Tadi Kidung Sabdo Palon tertulis apa? Tan ono kang bisa hangemoi. Tidak ada yang bisa mengelak. Ini proses alam. Kita tinggal tunggu waktu saja. Apakah dayoh mulih tadi? Mudah-mudahan kita semua masih sehat, sehingga kita semua masih merasakan kita merdeka jiwa raga kita gitu loh. Mudah-mudahan, karena ini proses alam. Mungkin dari kesamaan apa yang kami sampaikan kaitannya tembang genjer-genjer dengan itu merupakan fenomena alam dan kenyataannya setelah itu terjadi peristiwa 65. Barangkali mungkin ada kesamaan dengan maraknya genjer-genjer ini yang maraknya bandengan dan jaranan yang barangkali bisa menjadi fenomena alam. Akhirnya menuju kembalinya sang dayoh tadi. Bisa jadi begitu Mas Budi, karena di video kita yang lain juga sempat kita bahas bahwasanya semua orang tidak bisa mengelah hukum alam. Sopo nandur bakal munduh. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika mereka, dia banyak di antara mereka membunuh orang lain. Pada tahun 65 saya banyak cerita dari, bahkan saksi hidup masih ada. Saya dengar cerita. Dia diacungi celurit, diacungi senjata api, akhirnya dia melakukan ibadah. Banyak orang yang mohon maaf, ini orang kaya. Ya. Terus ada orang yang nggak suka ke dia langsung dicap PKI, hilang. Hartanya diambil. Bahkan ada yang cerita, mohon maaf ini contoh aja, temennya si A ya,
ini si A punya teman taruhlah si B. Si A itu istrinya cantik. Terus istrinya cantik, terus dia kaya. Si B itu seneng sama istrinya tadi. Dia laporan, oh si A ini PKI. Malamnya hilang, istrinya diambil, hartanya diambil. Ini banyak kejadian. Dan semua nanti akan tiba waktunya siapa menanam akan menuai. Ini hukum alam, tidak akan bisa mengelak. Sehingga bagi kita semua ya harus waspada. Kenapa? Karena yang namanya tanaman itu kan ada tanaman cetek, ada tanduran jeru. Kita tidak tahu pada tahun 65 kemarin itu mbah kita, nah, waktu itu kan kita belum lahir. Mbah kita apakah dia menanam sesuatu? Barangkali mbah kita pernah gorok orang ya. Membunuh orang hanya karena alasan-alasan seperti tadi, ya kita harus menuai dari tanaman simbah kita. Karena namanya tanaman itu ada tanduran cetek, tanduran jeru. Apa itu tanduran cetek? Tanaman dangkal. Ya kalau kita nanam padi ya 3 bulan setengah kita panen. Ini tanam cetek. Tapi kalau tanaman jeru, ya orang nanam kelapa ya. Nanti yang panen kan anak cucunya. Ini bukan kita nakut-nakuti karena semua akan menuai tanamannya masing-masing. Termasuk saya, termasuk jenengan-jenengan itu. Karena itulah kita harus banyak berbuat baik. Menanam kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Kalau tanpa kita ketahui, tanpa kita sengaja, mbah-mbah kita dulu pernah ada yang menanam kejelekan, ini bisa istilahnya di dalam ajaran Jawa kan tidak ada transaksional. Oh kamu melakukan ini nanti dapat reward 100. Kamu melakukan ini akan dapat istilahnya denda 50.000. Ya, nanti dihitung transaksi reward sama denda masih untung 50.000 lah. Ajaran Jawa nggak mengenal seperti itu. Kenapa negara-negara yang agamis cenderung koruptor? Karena yang mengajari mereka adalah agama mereka. Agama mereka cenderung transaksional. Oh melakukan ini nanti akan dapat reward 1000 bulan. Nah, sementara hidupnya belum tentu ada 1000 bulan. Akhirnya kan wah korupsi yang banyak akhirnya nanti di penjara 2,5 tahun, pulang dari penjara masih kaya raya. Itulah sebabnya hampir negara-negara yang berbackground agamis cenderung korupsinya tinggi. Tetapi negara-negara yang kuat tradisinya cenderung apa? 0 korupsinya. Contohnya apa? Jepang, Korea Selatan. Nah, Cina ini setelah revolusi kemarin mulai bersih, sebelumnya juga korup banget Cina itu. Karena akhir-akhir ini juga kembali ke tradisi. Kenapa? Karena tradisi leluhurnya tadi sudah teruji dengan berbagai permasalahan hidup dalam berbagai masa. Ini yang bangsa ini tidak mau menyadari. Ajaran-ajaran leluhur kita ini kan sebuah proses panjang dari leluhur kita. Untuk menemukan formula yang pas untuk anak cucunya. Nah setelah menemukan formula yang pas kok malah dibuang. Coba kalau kita kembali ke ajaran leluhur kita, nggak ada korupsi. Ratu Sima abad ketiga itu sudah menerapkan hukum potong tangan ketika mencuri. Pada masa kerajaan Majapahit, sebelum ajaran Dayo datang, di Serat Kuntara Manawa dijelaskan bagaimana orang ini kalau dia mengambil sesuatu, ya ini nggak perlu dipenjara. Ini sudah kita jelaskan di video kita yang lainnya, bahwasanya sebagai contoh Mas Budi ini taruhlah mencuri mobilnya Mas Hadi sebagai contoh gini. Terus 3 bulan lagi ketemu.
Mas Budi harus mengembalikan mobil tadi seperti sedia kala. Terus ditanya, mobil tadi setiap hari untuk apa? Untuk kerja. Dapat hasil berapa? 1 juta. Mas Budi harus mengembalikan mobil sedia kala dan mengembalikan manfaat fungsinya. Kalau si pencuri tadi tidak mampu mengembalikan, dia harus kena apa? Kerja sosial. Loh, dengan konsep ini nggak ada korupsi di Indonesia. Nah, ini kebetulan ini Mas Budi ini kan juga pegawai negeri di Pemkab Blitar. Coba kalau dengan konsep seperti itu, nggak ada korupsi. Mas Budi kan di BPD ya, BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Wah, karena sesuatu hal Mas Budi punya wewenang selaku kepala bidang sebagai kabid. Dia ambil uang negara, taruhlah 10 miliar. Setelah itu jelang kurang lebih 5 tahun ketemu. Mas Budi harus mengembalikan 10 miliar tadi plus uang 10 miliar tadi. Kalau untuk dagang 1 hari dapat berapa? Kalau untuk di deposito 10 miliar itu berapa? Bukan sekedar tabungan, dihitungnya kan perdagangan kan. Ya. Kalau 10 miliar itu tadi kalau untuk dagang dapatnya taruhlah 100 juta gitu. Padahal ketemunya tadi taruhlah 3 tahun ketemu ya kan, tinggal ngitung aja. Mas Budi tidak mampu mengembalikan kerja sosial. Otomatis orang kan berpikir, wah enggak, jangan sampai saya korupsi gitu. Enggak kerja sosial sampai sekian tahun belum cukup, anaknya yang harus kerja sosial. Itu hukum Majapahit di Serat Kuntara Manawa. Enggak kayak sekarang, korupsi 100 triliun, setelah itu dihukum 2,5 tahun pulang dari penjara masih kaya raya, nyalek lagi. Nyalon kepala bupati lagi. Ya. Hukum kita masih lemah gitu. Nah, ini ke Mbah Bandi. Nah, tadi Mbah Bandi tadi mencermati kok sekarang jaranan ini musiknya kok campur aduk, campur sari. Ya. Mbah, itu adalah namanya seni, ini kan dinamis. Seni itu, apalagi kesenian rakyat, ini tidak bisa akan kaku, dia akan dinamis. Tetapi yang penting sebenarnya yang dipegang adalah pakemnya. Mau musiknya mau tambah campur sari ya monggo, tapi sebenarnya harus ada pakemnya. Cuman saat ini saya lihat, karena tadi loh Mbah, ini kan fenomena alam. Bahkan dulu orang-orang agamis itu kan menyerang jaranan Bandengan. Wah, itu kafir, itu syirik, itu musyrik, nekane setan. Terus sekarang mereka ikut main jaranan, Mbah. Yang dulunya menyerang itu. Wah, ini syirik, ini musyrik, nekane setan ini. Wah. Sekarang mereka ikut main. Ini fenomena alam. Mereka terhipnotis kok. Bahkan sudah ada sebuah fakta. Yeah. Dalam satu sisi mereka teriak ini kan kesenian ini syirik, musyrik, kafir, nekane setan gitu ya. Di sisi lain mereka bilang kitab suci saya ini bisa mengusir setan. Mereka bilang seperti itu. Ini ada fakta Mbah. Jaranan Bandengan mereka melantunkan ayat suci mereka. Lah kok saya tetap ndadi Mbah? Ayo. Akhirnya mereka kan bingung sendiri toh. Satu sisi mereka teriak, oh kesenian ini syirik, musyrik, kafir, nekane setan. Nah, sisi lain dia teriak juga, ayat suci kami bisa mengusir setan. Nek gak iso ngusir setan, oncali kursi. Cek nom melayu setane. Lah kok pada waktu mereka bermain jaranan Bandengan Mbah, mereka melantunkan ayat suci mereka. Sik tetep ndadi, Mbah. Nah, terus sing teko iki sing teko iki setan apa jin apa demit.
Ini fenomena alam. Sehingga seperti tadi Mbah Banti cerita ke kita, pada waktu masa kecilnya Mbah Banti, nah, masa kecilnya Mbah Banti saya juga belum lahir ya, tapi sisa-sisanya saya dengar gitu loh. Ada dulinan anak kecil, ya, misalnya hum pimpah alaihum gambreng, terus ente adu ader, margono komper. Ini kan sebuah permainan anak kecil yang sangat syarat dengan filosofi, dan ini nampaknya akan terjadi. Ya. Yang mudah-mudahan tahu yang dimaksud dengan apa, ente adu ader, margono komper, apa lagi Mbah? Nah, ini permainan gini, jempol. Ini sebenarnya kan simbolnya orang Jawa. Ini jempol. Setelah itu ini gambarnya orang yang selalu berpikir dengan nalarnya. Ini adalah simbol yang terakhir. Dia ini adalah simbol-simbol yang tidak pakai dengan nalar, tapi juga tidak pakai dengan rasa. Kalau ini kan dengan rasa, sehingga kan monggo katuran dahar, monggo panjenengan rumiyin, rasa. Dengan kesabaran. Kesabaran. Ya. Kalau ini adalah simbol orang dengan kecerdasan. Menunjuk, ya. Ya. Iki lho. Ini rasa. Penuh dengan sabar terima. Ya. Kalau yang ini adalah dengan keculasan. Jawa, sang Jawa. Ya. Ini ketika dengan orang-orang yang dengan kecerdasan, Jawa masih bisa. Nah, sehingga dalam permainan ente adu ader ini sama ini masih menang ini. Gimana gitu? Nah, masih yang muda tahu ya, mulai tahu. Nah, tapi yang ini orang yang bermain dengan rasa ini kalah dengan keculasan. Sehingga kalau ada permainan gini, sut, Canom ngerti ini sut, Mbak. Nah, ini akhirnya fenomena ini akan muncul sampai. Ini sudah terlanjur dikalahkan ini oleh Dayoh tadi. Tapi ini akan dikalahkan dengan ini, kecerdasan, sains. Sehingga akhir-akhir ini dengan berkembangnya sains, dengan berkembangnya teknologi, ya, berkembangnya kecerdasan, ini akan mengalahkan sesuatu yang culas, sesuatu yang dogmatis. Nah, dengan berkembangnya itu, kesempatan emas untuk ajaran Jawa yang penuh dengan kemanusiaan, penuh dengan rasa ini akan muncul. Kenapa? Karena konsep dasar sains dan teknologi adalah high logic, fenomenal. Sementara ajaran Jawa konsepnya juga high logic, fenomenal. Tapi kalau ajaran yang ini konsepnya adalah unlogis. Yang ini akan terjadi. Nah, sehingga akhirnya akan terjadi perkembangan ini, ya, dengan perkembangannya sains dan teknologi, ajaran Jawa akan muncul. Salah satu kesamaannya banyak antara sains dan teknologi dengan ajaran Jawa. Kesamaannya banyak, tapi salah satunya apa? Sains dan teknologi mengatakan apa? Energi itu kekal. Orang Jawa bilang apa? Urip iku langgeng. Kesamaannya banyak, tapi salah satunya itu. Terus akhirnya hum pimpah alaihum gambreng. Nah, ini yang menang kan begini. Yang mengkurap karena sudah mungkur. Wis mungkur, wis menep gitu loh. Nek ngene kan sik njalu, sik sarwa kurang ae. Sik urip. Sik kurang ae. Dikae seperti apa yang saya katakan tadi, itu saya terima. Sembah pakai mic, Mbak. Apa yang saya katakan tadi, home pipah itu saya terima sekitar jam 5 sore saat menghadapi tahun baru, tanggal 31
Desember itu saya kemarin menerima. tuh Mbak. Iya. Baru 5 hari kemarin. Iya, antara Home Pimpah itu apa yang akan terjadi pada bangsa ini, pada negara ini. Tapi saya tidak tahu. Golek ono dhewe. Itu PR-nya manusia. Tapi dengan catatan kita harus dilandasi sabar narimo. Ojo kesusu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Banti. Ya memang kalau sudah murep itu kan wis menep toh Mbak. Sabar. Nah, nek ngene kan sik mlumah sik kurang ae, Mbak. Enggak boleh berido lumayan. Kebetulan kan Pak mau. Sampai Mbak, nun saya Mbak. Masih muda itu senang membaca. Karena saya bertugas di perpustakaan. Jadi senang baca dulu. Di perpustakaan di SMP. Oh, di SMP ini. Di Blingi. Itu saat saya masih muda. Sekarang sudah tua. Sudah pensiun, Bang ya? Sudah pensiun 15 tahun. Waduh. Sudah 74 tahun. Luar biasa ini Mbah Bandi. Jadi ya saya senang baca masalah jaranan. Lah kebetulan saya juga orang jaranan ini, tuanya saya sesepuhnya. Waduh, ini sesepuh jaranan. Oh ya, ini ketuanya jaranan. Oh iya. Saya terjun di jaranan itu tahun 71. Ya jadi saya iso dadi sesepuh tapi rasa joget. Sing joget cah enom-enom, Pak. Iya, karena saya senang, Pak. Saya senang. Dan di Blitar itu ya Pak, jaranan saya itu pernah menjadi juara kabupaten. Itu. Ya seneng. Waktu bupatinya Pak Rianto itu. Kan juga masih teman saya bupatinya itu. Terima kasih. Seneng. Terima kasih. Sejarah jaranan itu juga saya pernah menulis sejarah jaranan. Jadi dari zaman kerajaan Wengker. Itu saya jadikan sinopsis dulu. Jadi seneng. Terima kasih Mbak Banti. Ya memang ketika kita bicara pakem jaranan ya memang rata-rata diambil dari cerita ada 2 versi sebenarnya. Yang versi Kediri itu adalah versi ketika Dewi Kilisuci dilamar oleh Klono Sewandono, Bang. Terus ada versi lain itu versi Ponorogo. Ponorogo itu versinya diceritakan bagaimana Adipati Ponorogo ini ingin menyindir Raja Majapahit. Raja Majapahit itu kan ibaratnya kan sebuah raja besar, singo, harimau, tapi ditundukkan oleh wanita cantik, merak. Nah, ada 2 versi. Jadi pakem jaranan itu. Kalau bagi orang-orang yang benar-benar belajar tentang kesenian jaranan itu tahu pakem tadi, Mbak. Bagaimana tentang pakemnya Dewi Kilisuci dengan Klono Sewandono. Terus sama ini antara Singo Barong tadi antara versi Adipati Ponorogo yang merupakan salah satu putra Majapahit menyindir Raja Majapahit yang kalah pengaruh dengan Putri Cempo, atase Ratu Gung Binetoro. Singa itu kan, harimau itu kan raja hutan, lo kalah sama burung merak. Akhirnya disitulah munculnya Reog Ponorogo. Ini kan juga ada jaranannya itu, Mbak. Versi Majapahit, tapi sebelum versi Majapahit kan masih Wengker. Itu kerajaan Kediri. Jadi itu sejarahnya sejak zaman sebelum Jayabaya mungkin. Itu sebelum tahun 1135 itu sudah ada kerajaan Kediri. Itu sama Wengker, Ludoyo itu masih kadipaten saat itu. Tapi bukan Ludoyo itu bukan zaman Islam, tapi masih zaman kerajaan Kediri. Jadi masih alirannya belum mengenal agama. Jadi masih Jawa murni itu. Mbah. Jadi
kalau kita bicara itu Mbak, jadi pada masa kerajaan Medang Kamulan Dharmawangsa itu mau Polokromo putrinya dengan Airlangga diserang oleh Sriwijaya. Akhirnya Airlangga ini kan tercerai-berai dengan istrinya. Nah, terus setelah itu dia berpisah dengan istrinya. Airlangga ini akhirnya ditolong oleh para Brahmana. Karena untuk misalnya karena merasa ditolong, akhirnya Airlangga tadi menikahi putri Brahmana tadi namanya Dyawengker. Nah, akhirnya Airlangga punya putra pertama dari istri yang bukan permaisuri, yaitu Dyawengker. Nah, secara hukum kerajaan yang penerus raja haruslah putra dari permaisuri, dari putrinya Dharmawangsa. Tapi ketika bicara usia, yang lebih tua adalah putranya dari Dyawengker. Supaya tidak terjadi perebutan, tidak terjadi Baratayuda, akhirnya Airlangga meminta tolong Empu Barada untuk memisahkan kerajaan Kahuripan menjadi dua, Daha dan Jenggala. Nah, Jayabaya ini jauh sebelum itu. Karena Jayabaya ini Raja Pamenang, bukan Raja Daha. Nah, itu beda. Itu kalau itu beda, ini adalah masa sebelum Gunung Wilis meletus. Nah, supaya nggak melebar kita batasi itu tadi Mbak. Jadi ketika Kahuripan pisah jadi Daha dan Jenggala, ini para pelaku jaranan harus tahu ini sebenarnya, karena ini memang pakem jaranan, bukan sekedar misalnya nari-nari joget gak karuan gitu loh. Terus kemarin beru-beru kesurupan, ini harus tahu pakemnya sebenarnya. Jadi, akhirnya muncullah di situ munculnya Dewi Kilisuci. Dewi Kilisuci ini dilamar tidak mau karena ada literasi mengatakan Dewi Kilisuci ini ku kenyawandu. Kenapa dia nggak mau dilamar oleh siapa? Klono Sewondono, nggak mau dilamar Maisasura sama Jothosura, nggak mau lah. Karena dia kenyawandu. Dewi Kilisuci itu kenyawandu gitu loh. Mas Anton tahu kenyawandu? Oh ya gak pinter, gak lanang gak wedok. Di jaranan itu ada dua versi gitu loh. Mas Budi ada yang mau disampaikan ya? Nyambung sedikit, memang kalau kita mendengar jejer biasanya sebelum jaranan tampil itu MC menyampaikan jejer jaranan itu memang pada umumnya itu cerita dari Kolo Sewondono melamar Dewi Kilisuci. Dan Songgolangit gitu, Songgolangit. Terus dengan melamar karena pangeran nggih, kalau Klono Sewondono itu raja. Nah, jadi melamarnya itu membawa bergodo prajurit yang di situ dijadikan sebuah cerita jaranan bahwa lamaran itu Klono Sewondono membawa prajurit berkuda. Kira-kira seperti itu, hanya tambahan. Terima kasih Mas Budi. Ya. Ini pembahasan kita memang benar-benar maraknya kesenangan rakyat, jaranan dan bandengan adalah indikator yang Sabdo Palon nagih janji. Mudah-mudahan bangsa ini akan secepatnya akan mendapatkan pencerahan. Bangsa ini akan benar-benar merdeka jiwa raga. Ya. Kita kembali ke Gomo Budi, bukan agama. Kita kembali ke Gomo Budi. Gomo Budi itu kesadaran. Gomo itu aturan, Budi itu hati nurani, kesadaran. Ini adalah sebuah peradaban tingkat tinggi. Karena Gomo Budi tidak didasari dengan perintah, larangan, iming-iming, dan ancaman. Sementara kalau agama-agama Dayoh rata-rata masih berkutat di perintah, doktrin, dogma, perintah, larangan, ancaman, dan iming-iming. Ya. Ini ada lagi yang disampaikan? Oh Mas Zewi, ini Mas Hadi ini. Ya.
ingin saya tanyakan Romo, kan ini musim bandengan. Nah, kalau bandengan itu ke kerawan atau kemasukan, itu kok pakai cuma kepalanya saja. Kalau zaman dulu kalau ke kerawan itu nggak pakai kepala, wis biasa gulung-gulung atau pakai macam-macaman kan gitu. Apakah itu suatu fenomena bahwa memang bangsa ini yang seperti Romo ceritakan tadi? Itu aja pertanyaan. Terima kasih Mas Hadi. Nah, kalau bandengan beda lagi pakemnya. Nah, bandengan ini ada beberapa pakem ya, mulai dari pakem kalau Banyuwangi itu kan ini apa Mbak Banti saya Kebu Marcuet. Nah, terus ada lagi pakem Kebu Marcuet, ada pakem lagi tentang bandengan ini dikenal di Banyuwangi ada sama di Malang. Kalau daerah Kediri terus Blitar ke sana enggak kenal bandengan. Adanya jaranan. Mulai ada sekarang. Oh, sekarang mulai ada. Ini padahal bukan ciri khas sana itu kalau bandengan. Bandengan itu ciri khas Malang ke timur. Termasuk Banyuwangi. Ya. Jadi ada cerita tentang Kebu Marcuet, cerita tentang Handoko Meru ya. Ini memiliki ciri khas pakem tersendiri sebenarnya. Nah, ketika kita bicara bandengan ya tentunya jenenge bandeng itu sikile kudu papat sebenarnya. Nah, saat ini kan ini juga fenomena alam yang apa ya, kita perlu kita cermati. Yang dulu namanya bandengan itu kan memang pakai kepala bandeng gitu ya, pakai ada sungunya, terus kakinya 4, berarti apa yang main itu 2 orang. Nah, ketika kesurupan, ketika terjadi trans in, ya, trans masuk, ini dua-duanya itu menjadi satu kesatuan. Yang memasuki satu. Iya, menjadi satu kesatuan, sehingga gerakannya menjadi ritmenya itu sinergi. Barangkali mirip dengan ini apa namanya barongsai kalau untuk di Cina. Kalau leong-leong itu kan ular. Nah, ini menjadi satu kesatuan gitu loh. Nah, kalau saat ini juga ada fenomena ini tadi, cuman bawa kepala aja kok bisa kesurupan gitu loh. Kadang-kadang kepalanya bandeng tadi udah dilepas pun masih kesurupan. Terus ada lagi apa namanya ini kadang-kadang pura-pura kesurupan. Ini ada fenomena seperti itu. Karena yang main itu kan masih muda ya. Sebelum main dia ngelirik, wah sebelah pojok sana ada wanita, ada gadis cantik. Ya. Dia pura-pura ndadi nyedeki anak gadis cantik tadi itu ada gitu loh. Nah, sehingga kita juga harus tahu bagaimana ini benar-benar kesurupan, kerawuan ataukah hanya sekedar pura-pura. Tetapi ada juga fenomena yang aneh akhir-akhir ini itu kan sempat kemarin teman itu yang mengupload di medsosnya itu tadi karena sejak awal tidak dilatih dengan ilmu semedi yang bagus. Bagaimana dia mengendalikan raganya. Si anak-anak yang ikut biasa bandengan atau jaranan tadi itu kan cenderung dia tidak fokus karena terbiasa masuk entitas lain, sehingga walaupun tidak berpakaian apapun ya, tidak dalam artian tidak berpakaian seperti jaranan atau bandengan, hanya pakaian biasa ya, ada musik. Ini kuncinya, musiknya harus musik monoton, walaupun tembangnya tembang campursari tapi musiknya harus monoton. Kalau musiknya nggak monoton nggak akan iso trans, nggak iso ndadi. Walaupun yang ditembangkan campursari, walaupun yang ditembangkan mohon maaf ayat-ayat suci, tetap ndadi dengan itu syaratnya. Ada musik monoton, ada bunga dan dupa indata. Ini kuncinya. Perkara sing ditembangke mbok campursari, mbok ayat suci ndadi. Kalau tadi ada bunga indata, dupa indata, terus ada musik monoton ya. Dan ini tidak hanya sekedar jaranan bandengan saja. Ada lagu-lagu lain, entah itu lagu-lagu
barat atau lagu-lagu Timur Tengah yang berkonsep ritme monoton, ini cenderung orang akan mengantarkan sebuah trans. Ini sebenarnya ilmu ilmiah sebenarnya. Nah, ketika yang biasa tadi ikut jaranan bandengan tadi tidak didasari tentang ilmu semedi, dia terbiasa kosong, kemasukan entitas lain, sehingga walaupun tidak memakai atribut bandengan ataupun jaranan, yun tadi. Bahkan ada fenomena ini penyanyi ya di panggung, karena sesuatu hal dia sandadi. Bahkan sanggulnya bisa dilepas, dia ndadi berot. Ya. Kalau istilah sekarang kan berot. Ya. Karena itu tadi, seharusnya ini untuk semuanya lah. Termasuk yang sekarang ketuanya jaranan Mas Bu. Usahakan anak-anak yang belajar jaranan bandengan tadi, ajarilah semedi. Supaya dia terbiasa mengendalikan raganya. Walaupun nanti akan kemasukan entitas lain, dia tetap dalam posisi kendali dirinya, bukan kosong. Ya, ada yang sama Mas Ali? Ya, ini yang saya tanyakan lagi, ini agak melebar sedikit. Yeah. Kan katanya kalau orang harus semedi dulu ya, Yeah. anak kecil. Ini orang dewasa, Yeah. saya itu sehabis kerawan, Yeah. itu nggak bisa balik itunya. Jadi dia meninggal itu gimana? Apa dia memang arwahnya arwahnya itu diambil sama demitnya tadi, atau memang sandingannya yang kurang? Nah itu gimana? Yeah. Sehingga tadi kalau kita sarankan bagi anak-anak kecil yang belajar jaranan bandengan tadi harus diajari semedi. Semedi tadi sebuah pembelajaran bagaimana dia menjadi tuan rumah untuk raganya sendiri. Sehingga ketika tadi bermain jaranan bandengan, dia masih memegang kendali raganya ketika kemasukan entitas lain. Tetapi banyak orang yang belajar jaranan bandengan itu seringkali tidak belajar semedi dulu. Akhirnya apa? Akhirnya kasus tadi yang disampaikan Mas Hendrik tadi, sekolah anak tadi menjadi bodoh, tidak fokus. Ada kenakalan tersendiri. Setelah dewasa dia kerja pun juga tidak bisa bekerja yang mengandalkan otaknya, kecerdasannya. Dia akan cenderung mengandalkan kerja-kerja tenaganya. Terus ada kasus seperti yang Mas Hasi sampaikan tadi, sehingga ketika dia bermain jaranan atau bandengan, dia tran dengan cara ya, ada entitas lain masuk, ya. Otomatis sang jiwa tadi kalau tidak kuat kan dia pergi. Akhirnya kan ketika yang entitas lain keluar kan menjadi mati karena menjadi raga kosong. Tapi kalau sang sukmo tadi tetap di situ, dia akan menjadi tadi tertindas, terjajah, sehingga menjadi kosong pikirannya. Akhirnya tidak bisa fokus. Berarti orang stres itu masih ada itu nih, tertindas berarti. Yeah. Oh, tak kira kalau itu tadi sukmanya kemana gitu. Dia tidak merdeka dengan raganya tadi, sehingga menjadi kosong tadi. Tapi kalau terjadi sampai kasus meninggal itu tadi, ketika ada entitas lain masuk, ya, ini ada dua sang jiwa tadi, dia pergi. Sehingga ketika entitas lain keluar kan jadi raganya raga tanpa sukma. Ini ada dua kemungkinan, bisa mati atau bisa gila. Karena orang gila ini ada raga, ada nyawa, sukmanya keluar. Karena antara sukma dan nyawa itu berbeda. Berarti bukan masalah dengan sesajennya berarti ya? Sesajennya biasanya kalau ada kekurangan kan biasanya sesepuhnya jaranan seperti Mbah Banti biasanya dongane ngene. Nek kurang yo golek dhewe, ngoten to Mbah nggih? Kurang yo golek dhewe. Biasanya ada kata-kata itu sehingga ketika ada istilahnya entah demit entah apa yang kurang yo golek dhewe.
Ada uangnya tuku dhewe gitu, biasanya gitu. Tapi rata-rata orang Dadi itu ya, orang Dadi rata-rata di jaranan itu kalau di tempat saya itu biasanya kesepakatan dulu. Engko aja ndadi. Lek ndadi renek gambui. Lek ndadi aja mangan menyan, mangano ingkung ae. Nah, tapi anak-anak muda itu biasanya seneng. Nah, dengan seneng itu akhirnya lupa. Jadi bukan kerawan, bukan. Ada yang kerawan asli, ada yang bersifat seneng. Etok-etok tadi. Ya, etok-etok jambu istilah. Nah itu saat dadi dia ya makannya nggak mau makan beling itu nggak mau, yang mau ya ingkung. Wong pura-pura itu dawet itu. Tapi kalau memang itu kerawan yang sebenarnya itu memang ada tanda-tanda tertentu. Betul. Biasanya. Tapi kalau di tempat saya, anak-anak saya itu ya semua kalau ndadi ya pokok jaranan itu pakai apa itu menyan, dupo, minyak wangi. Nah anak-anak muda sekarang di rombongan saya itu kalau ndadi menyannya minta menyan yang bagus ya bangkrut. Ya itu, tapi ya saya senang juga karena itu untuk mendidik anak kembali kepada kesenian nenek moyangnya. Dan itu pun ada tambahan sindan-sindan itu ya monggo, ada yang nyawar monggo. Tapi kita mengutamakan kesopanan. Ya, terima kasih. Masih Mas Mbah Bandi. Kalau apa yang disampaikan Mbah Bandi ini kan juga menanggapi yang disampaikan oleh Mas Hadi. Kalau ketika bicara hal lain dari sisi lain yang tadi sampai meninggal tadi, raga ini ya ibaratnya kan kurungan manuk. Nah, kalau kurungan manuk ini jebol, otomatis manuknya mabur. Bisa jadi ketika yang main jaranan tadi, karena pergerakan tari yang begitu kuat, ya, bisa jadi dia sebelumnya ada penyakit jantung. Akhirnya kan kurungannya jebol, toh, nggak kuat, gitu loh. Otomatis kan ketika Sang Sukma Jati mau kembali kan nggak bisa kurungannya jebol. Ini nyun sewu Romo. Untuk yang kerawan tadi, itu sebenarnya yang rawuh itu makhluk apa kan gitu nggih. Mungkin makhluk itu kalau menurut orang dulu atau orang Jawa itu kan ada makhluk yang rendah, makhluk bawah. Nah, juga ada makhluk yang lebih tinggi dari bumi ini. Nah, mungkin yang rawuh itu kalau untuk kesenian jaranan itu yang di makhluk apa. Terus ini juga saya dulu malah lama sebelum saya masuk jaranan itu punya teman yang memang betul-betul orang jaranan dari kecil sampai dewasa itu memang bergelut di jaranan. Itu pernah cerita bahwa grupnya itu kalau sinau sompret itu sampai ke gendruwo katanya gitu. Nah, apakah mungkin yang rawuh itu makhluk-makhluk yang sealam dengan gendruwo atau bisa jadi dari makhluk lain di dimensi selain gendruwo itu? Terima kasih Mas Budi. Jaranan bandengan itu rata-rata yang dipakai adalah dupa indata yang berbau wangi, tidak berbau harum. Sementara antara wangi dan harum itu beda. Nah, ketika dupa indata yang berbau wangi, ini memang cenderung yang datang adalah entitas-entitas yang rendah. Ketika bicara harga beda loh ya, karena dupa wangi yang mahal juga ada. Tetapi wangi ini cenderung ini adalah entitas-entitas rendah yang wangi, sehingga jaranan nek jenengan sumeti dupa harum nggak dadi.
mesti wangi. Nggak mau yang harum. Bukan soal harga. Wangi itu yang murah ada, yang mahal juga ada. Tadi Mbak Banti sempat ngeluh, wah ini nek wangi ini njaluk sing lapi ya bangkrut. Gunung Kawi itu. 12.000 gimana? Jarang kayak wangi bangkrut. Sebenarnya kalau untuk wangi itu banyak ya. Kalau untuk yang produk Raket Prasaja ini yang wangi itu kan ada Majago Kraton atau Kemenyan Jowo, ada Kemenyan Madu, ada Kemenyan Gaharu, ada Dewon Daru. Itu yang wangi ya? Yang wangi. Nah kalau yang harum kita punya aroma gaharu, cendana, terus kembang setaman, mawar, melati, tunjung biru, terus ada vanila. Vanila ini mirip lavender sehingga selain untuk sembahyang, aromaterapi, smoke disinfektan, bisa untuk obat nyamuk. Yang vanila. Ini produk kita yang herbal. Sehingga kita sangat turut bersedih, prihatin ketika saya ke Bali kemarin, saya banyak dengar cerita banyak para pemuka-pemuka agama di sana ketika dia sembahyang memakai dupa kimia, akhirnya terkena sakit paru-paru. Ya solusinya harusnya apa? Solusinya kita kembali ke ajaran leluhur kita. Dupanya pun dupa herbal, toh harganya nggak mahal. Ya, jadi kembali ke Mas Budi tadi, ini rata-rata aroma wangi untuk jaranan. Harum nggak mau. Ya. Sehingga itu adalah entitas rendah. Kalau kita ke leluhur, gunakan aroma yang harum. Sehingga sering saya sarankan, ini mau beli dupa untuk apa? Ya. Untuk leluhur, untuk indoor, saya sarankan yang harum. Tapi kalau untuk jaranan ya yang wangi. Atau kalau kita ke petilasan, ya. Petilasan kan cenderung di outdoor, ruang terbuka. Saya biasanya gunakan yang wangi, saya gunakan juga karena di outdoor itu banyak entitas lain. Selain kita juga gunakan yang harum. Atau kita gunakan yang semi. Kalau di produk dupa herbal Raket Prasaja yang semi adalah gaharu kemenyan. Ini semi, karena gaharu itu cenderung harum, kemenyan cenderung wangi. Ya, ada lagi? Ya. Sudah? Mau. Belum kita tutup ini yang untuk tema kita yang ini. Nah, di kesenian jaranan itu tidak hanya jaran dan banteng, ada juga caplokan. Nah, ada celeng juga lah. Mungkin itu ada sejarahnya apa tidak? Jadi sebenarnya kalau di bantengan itu kan ada caplokan ya, terus caplokan itu apa celeng ya? Celeng ya. Kalau di jaranan juga ada celeng, tapi mboten celengan, Mbah. Celengan. Nen? Caplokan beda nggih. Nggih. Kalau di jaranan kan ya jaranan terus lajeng wonten napa, Mbak? Jadilan. Itu biasanya tergantung pakemnya, Mas. Jadi itu malah yang lebih paham malah yang penggiat seni jaranan, saya nggak hafal gitu. Itu tergantung pakemnya. Pakemnya mau yang dipakai yang mana gitu loh. Jaranan saja pakemnya dua tadi kita sebutkan, pakem dari Dewi Kilisuci maupun yang Ponorogo. Terus bantengan itu juga kalau nggak salah juga ada dua versi kalau nggak salah, atau ada beberapa, saya nggak hafal. Itu ada keterikatan itu sehingga nanti apa termasuk yang lain. Dan itu biasanya yaitu tadi mereka yang minta rata-rata adalah dupa wangi, bukan dupa harum. Nih. Dia ada lagi yang ditanyakan untuk tema kita saat ini adalah maraknya kesenian jaranan atau bandengan. Indikator Eyang Sabda Pelonagi Janji. Dan ini benar-benar fenomena yang luar biasa, semuanya terhipnotis. Bahkan dulu yang memusuhi pun, orang-orang agamis yang memusuhi pun sekarang pun ikut main gitu loh. Nah ini fenomena alam yang benar-benar luar biasa ini. Ini nampaknya benar-benar akan segera tiba. Enggal cetakno.
dayoh kudu mulih. Wis titi wancine enggal cetakno dayoh kudu mulih, nyilih kudu mbalekke, nandur bakal ngunduh. Wis titi wancine enggal cetakno dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu balekne, nandur ngunduh. Nah, bagi para pemirsa yang kira-kira ada sesuatu yang perlu dipertanyakan atau mau tambahan, silakan di kolom komentar. Karena tentunya bahasan kami tidaklah mungkin mampu mewakili semua apapun yang keingini oleh para pemirsa. Termasuk bagi para pemirsa yang menginginkan dupa herbal Raket Prasaja, silakan hubungi WA kita, admin Raket Prasaja yang ada di deskripsi. Kemarin kita terima kasih kepada anggota kita yang ada di Kalimantan Utara, di Tarakan. Terus ada yang ada di Mataram, yang merupakan mereka rutin dengan dupa herbalnya. Silakan hubungi nomor WA kita yang ada di deskripsi. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Tujuan kita adalah ingin memberikan pencerahan pada bangsa ini untuk kembalinya Sang Jawa merdeka jiwa raga. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.